Yang selanjutnya adalah kepala sekolah itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala sekolah itu menjadi suatu penentu tujuan, pemberi motivasi, sekaligus pemberi contoh kepada bawahannya. Selanjutnya, kepala sekolah itu perannya itu atau tugasnya itu adalah berinovasi. Nah, di mana kepala sekolah yang sekarang itu harus jauh lebih berkembang, harus jauh lebih kreatif daripada kepala sekolah yang ada sebelumnya. Karena jika tidak melakukan pengembangan atau inovator, maka sekolah yang akan dipimpinnya tidak bisa mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, kepala sekolah itu sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator itu bukan cuma pada guru-guru, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah yang memberikan motivasi adalah kepala sekolah. Tidak hanya guru, melainkan siswa, pengurus tata usaha, pengurus perpustakaan, pengurus laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi motivatornya di sini adalah kepala sekolah. Baik, selanjutnya kira-kira kita sudah paham apa itu kepala sekolah, kriterianya, dan apa peran dari kepala sekolah itu. Selanjutnya, dari gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah suatu hal yang menunjukkan perbedaan kita dengan dengan kepemimpinan atau instansi lainnya. Ada beberapa gaya pemimpin yang menurut Faisal Rifai, gaya kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama itu adalah kepentingan tugas. Yang kedua itu adalah hubungan kerjasama. Dan yang ketiga adalah kepentingan hasil yang dicapai. Nah, ketiga gaya kepemimpinan ini harus bersatu. Jika salah satu tidak ada, maka kepemimpinan dianggap tidak berhasil. Oleh karena itu, ketiga ini harus saling berkaitan dan saling berhubungan. Selanjutnya adalah budaya organisasi pendidikan. Tahu nggak sih, apakah budaya organisasi pendidikan itu? Oke, ya, baik. Budaya organisasi pendidikan itu adalah suatu hal pembeda, suatu hal ciri khas dari suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi lain. Nah, itu adalah budaya organisasi pendidikan. Selanjutnya, ada kriteria budaya organisasi pendidikan. Menurut Stephen Robin, itu ada beberapa karakteristik budaya organisasi pendidikan. Yang pertama itu adalah inisiatif individu. Yang kedua adalah toleransi terhadap tindakan yang beresiko. Yang ketiga adalah pengarahan. Yang keempat itu adalah integritas. Yang kelima adalah dukungan
dukungan dan manajemen. Yang keenam itu adalah kontrol. Yang ketujuh itu adalah identitas. Yang kedelapan itu adalah sistem imbalan. Yang kesembilan itu adalah toleransi terhadap konflik. Dan yang terakhir adalah pola komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai karakteristik budaya tersebut. Yang pertama, inisiatif individu, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan yang dipunyai setiap anggota organisasi dalam mengemukakan pendapat. Itu inisiatif individu. Yang kedua, toleransi terhadap yang berisiko, yaitu suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan toleransi kepada anggota agar bertindak agresif dan inovatif untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, ada yang dibilang pengarah, yaitu sejauh mana organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Itu adalah pengarahan. Selanjutnya adalah integritas. Integritas itu sejauh mana organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi lain agar dapat terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, adanya dukungan manajemen, yaitu sejauh mana manajer dapat memberikan komunikasi dan dukungannya kepada bawahannya. Selanjutnya, yaitu kontrol. Kontrol di sini yaitu peraturan atau norma yang berlaku dalam organisasi. Gunanya apa? Agar mencapai tujuan secara maksimal dan khususnya tepat waktu. Selanjutnya adalah identitas, yaitu sejauh mana anggota perusahaan dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai satu kesatuan dalam organisasi. Ya, yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi di sini sejauh mana komunikasi yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Artinya apa? Sejauh mana bisa kita berkomunikasi. Itu adalah beberapa karakteristik budaya organisasi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa ciri dari budaya organisasi pendidikan. Yang pertama, otonomi individu, yaitu memberikan kemungkinan kepada anggota organisasi untuk memiliki rasa tanggung jawab yang dianggap paling tepat untuk memenuhi kewajiban dan peluangnya dalam berkarya. Nah, yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksud di sini adalah mencerminkan berbagai ketentuan formal maupun non-formal yang digunakan oleh manajemen dalam mengarahkan para anggota-anggota atau bawahannya menjadi perilaku yang baik. Selanjutnya, yaitu adanya perolehan dukungan. Nah, perolehan dukungan di sini itu dalam bentuk bantuan, baik itu hubungan yang hangat dengan orang lain atau organisasi lain, dari manajemen manapun, atau antara pimpinan dengan bawahannya. Dia harus memperoleh dukungan.
Selanjutnya, membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah dapat dipakai untuk mengembangkan kaitan pribadi dengan organisasi. Yang selanjutnya itu membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial. Yang selanjutnya adalah menyajikan pedoman dan perilaku kepada bawahan maupun kepada siswa-siswa kita. Nah, selanjutnya, fungsi dari organisasi pendidikan. Yang pertama itu adalah sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, di sini menjadi pembeda kita atau ciri khas kita dalam organisasi. Apakah organisasi kita memiliki keunggulan daripada organisasi yang lain? Nah, yang kedua itu meningkatkan sense of identity anggota. Yang selanjutnya adalah menciptakan stabilitas sistem, meningkatkan komitmen bersama. Artinya apa? Kita antara kepala sekolah dengan guru dan siswa memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu adalah menciptakan stabilitas sistem sosial. Nah, menciptakan stabilitas sistem sosial di sini maksudnya adalah dalam proses pembelajaran diusahakan kita itu bisa menciptakan satu hal yang berkaitan dengan sistem sosial. Baik, itulah pengertian dari fungsi budaya organisasi pendidikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kata yang benar, itu turunnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.